Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan baik, ya, dapat melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin hadirkan satu lagi berita dan ulasan yang bersumber dari Capres Anies Rashid Baswedan terkait dengan pandangannya terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di tengah goyangan pemerintah karena mereka tidak menyukai sikap Nasdem yang kokoh dan gigih, terutama Ketua Umum Surya Paloh tetap bertahan untuk tetap mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres mereka bersama PKS dan Partai Keadilan. Di tengah situasi yang pengurus-pengurusnya dan para menterinya yang bersumber dari Nasdem digoyang dengan isu skandal korupsi yang dilakukan oleh para rejim ini, tujuannya dalam rangka untuk menggagalkan, seperti yang sampaikan Rocky Gerung, menggagalkan pencapresan Anies. Setidak-tidaknya dengan mentersangkakan para menteri dari Nasdem itu, mencari-cari kesalahan mereka. Yang walaupun sebetulnya kasus BTS di Menteri Komunikasi dan Informasi itu, yang dipimpin oleh Johnny Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem, dan sudah ditersangkakan beberapa waktu yang lalu oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia, melibatkan begitu banyak orang, termasuk juga suami Puan Maharani, perusahaannya suami Puan Maharani, Ketua DPR RI dari PDIP. Tetapi menurut Anies Rashid Baswedan, di tengah goyangan itu ditambah lagi Menteri Pertanian yang juga kader Nasdem juga digoyang oleh KPK dan sekarang ini lagi disidik, bahkan tadi sudah dipanggil untuk memberikan keterangan, ya, walaupun statusnya kita belum tahu ke depan. Dapat diduga nyaris ramai dikatakan bahwa dia pasti tersangka oleh KPK karena diduga korupsi, dan masih banyak lagi. Walaupun oleh mereka banyak orang meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh rejim di penegak hukum bukan semata-mata penegakan hukum murni. Bagi kita, mereka yang bersalah melanggar aturan, apalagi melakukan copetan terhadap korupsi terhadap uang negara, uang rakyat, mereka harus dihukum. Tetapi apakah cuma mereka? Itulah masalahnya. Mahfud MD, Menko Polhukam, beberapa waktu yang lalu mengatakan secara terbuka di media bahwa ada seorang menteri yang juga ketua umum partai jelas-jelas telah melakukan korupsi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan jabatannya sebagai menteri. Nah, dengan alasan bahwa dia belum tersangka oleh penegak hukum, karena itu dia belum bisa mengundurkan diri dari kementerian. Tetapi dia mendapat perlindungan dari pimpinan rejim ini, sehingga aman-aman saja. Kasus minyak goreng, kasus kehutanan yang diduga telah juga melanda sebuah ketua partai yang sekarang berlindung di koalisi pemerintah ini, aman-aman saja. Demikian juga yang lain-lain dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ujian demi ujian silih berganti menerpa Partai Nasdem dan koalisi Perubahan dan Persatuan ini terus akhir-akhir ini menimpa mereka. Dan pada kesempatan ini kita ingin sampaikan berita yang kita ambil dari Oposisi Cerdas, ya. Oposisi Cerdas yang dimuat di Oposisi Cerdas ini dimuat pada Senin 19 Juni 2023 dengan judul Anies Baswedan sebut Surya Paloh tak goyah diserang dari segala arah seperti karang dihantam gelombang, atau keteguhan Surya Paloh seperti karang di dalam laut dihantam gelombang. Dia tidak akan berubah. Bahkan dia mengatakan sekalipun dia dibunuh, sekalipun untuk merubah keyakinannya mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres Nasdem di Pilpres 2024 yang akan datang, itu pun dia tidak lakukan. Dia akan tetap teguh untuk mencalonkannya sekalipun di bawah ancaman pembunuhan. Itu kata Surya Paloh. Itulah darah seorang pahlawan dari Aceh
dengan keteguhan yang kokoh, itulah sudah sekarang mulai diperlihatkan oleh Surya Paloh. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk bacakan apa yang selanjutnya dikatakan oleh Anies Rashid Baswedan terkaitan dengan keteguhan Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem di tengah serangan bertubi-tubi yang ditujukan kepadanya. Capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan baru-baru ini mengungkapkan sikap Surya Paloh di tengah tekanan yang dihadapinya. Anies menyampaikan hal tersebut seperti dilihat dari video yang diunggah oleh Geis Khalifa. Diketahui pasca mendukung Anies Rashid Baswedan, Surya Paloh dihadapkan dengan serangan yang dilayangkan kepadanya. Anies Baswedan pun menggambarkan Surya Paloh seperti karang yang kokoh di dasar laut yang dihantam gelombang yang tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima. Pak Surya Paloh itu diserang dari sana-sini, tetapi alhamdulillah beliau seperti sekarang dihantam ombak dan tak bergeming sedikit pun, kata Anies Rashid Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tidak jauh berbeda dengan dirinya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, saat ini yang membedakan adalah dirinya dan Nasdem jadi pihak yang sama mendapatkan tekanan. Saudara sekalian, kemudian Anies Rashid Baswedan melanjutkan, sekarang ini yang dialami oleh Nasdem sama seperti yang kami alami 5 tahun di DKI Jakarta, kata Anies. Dilanjutkan lanjutannya dia mengatakan, cuma kalau kemarin 5 tahun sendirian digebukin kanan kiri, nggak selesai-selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem digebukin terus, katanya. Kata Anies ya. Dia menjelaskan jika Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak tanda petik dengan tidak mendukung dirinya. Akan tetapi Surya Paloh melihat sesuatu yang lebih besar untuk Indonesia. Dikatakan Anies, pilihan tersebut bukannya tanpa konsekuensi yang harus ditanggung Surya Paloh, katanya. Dia menjabarkan bahwa bisnis-bisnis Surya Paloh mengalami gangguan pasca ia dicapreskan oleh Partai Nasdem. Padahal kalau saya pikir, kata Anies nih, Pak Surya Paloh ini kan sudah usianya 72 tahun. Kalau mau hidup enak, ya sudah, ikut saja apa yang mereka maunya mereka. Gak ada repot-repot. Pak Surya, kata Anies, Pak Surya Paloh pilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan dan kegiatan ekonominya turun. Iklan-iklan di Metro TV drop. Sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan. Order turun. Iklan dari BUMN drop semua. Kontrak-kontrak tak diperpanjang, tuturnya. Hal tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam gelombang. Pak Surya Paloh itu diserang dari sana-sini, tapi alhamdulillah beliau seperti karang yang kokoh di dalam laut, dihantam gelombang dan tak bergeming sedikit pun. Demikianlah keterangan penutup dari Anies Rashid Baswedan, capres idola, cerdas, preferensi dunia pikiran-pikirannya, berhasil karakter santun, kemudian berhasil membangun ibu kota Jakarta tanpa korup, tanpa membedakan golongan maupun latar belakang keyakinan. Itulah dia Anies Rashid Baswedan. Disitulah ketersambungan idealisme antara Surya Paloh dengan Anies Rashid Baswedan. Surya Paloh mencari kader bangsa, anak-anak bangsa yang cerdas, yang punya integritas, yang punya kemampuan dan punya jaringan internasional, punya pribadi yang kokoh demi meluruskan jalan Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kira-kira kawan-kawan sekalian. Semoga Anda terhibur, tercerahkan dengan apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.